Cirinya orang sadar diri adalah bisa menjawab 3 pertanyaan. Dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Kalau Anda bisa menjawab ini, berarti Anda sadar. Fahina idzan yakunul hukmu laha fataghibu fi nuri mazkuriha. Karena kita selalu terus berzikir, ingat, ya akhirnya ya kita akan mempunyai satu kekuasaan ya, mengatur nafsu kita. Fataghibu fi nuri mazkuriha, dan akan tenggelam, hilang nafsu kita di dalam cahaya ketuhanan kita yang selalu kita sebut-sebut, fi nuri mazkuriha. Wa taghruqu fi syuhudi uzmati bahbubiha, dan akan tenggelam dalam kesaksian kebesaran sang kekasih. Artinya tenggelam dalam melihat kebesaran Allah, tenggelam semuanya itu. Fahina idzin yahsulul wisal, baru sukses bisa sampai, bisa tergapai. Wa yatahaqqaqul fana, dan baru fana menjadi kenyataan. Fi zil uzmati wal jalal, dalam kebesaran dan keagungan Allah. Fana, kefanaan itu pada akhirnya itu menjadi satu target kita. Wali sastri aidan radhiyallahu anhu, dan sastri juga menambahkan di sini, faltafatal khitab wal tafattul khitab wa sami'tu minni kulli an kulli ghaba wa ana anni mughni. Faltafattul khitaba, lalu aku pun menoleh panggilan. Wa sami'tu minni, dan aku mendengar dari diriku, mulai mendengarkan kata hatinya. Kulli an kulli, secara total, ghaba, hilang keseluruhan diriku. Wa ana anni mughni, dan aku telah wa ana anni, dan aku telah menyingkirkan diriku, ya, mughni, dengan yang memberikan kekayaan kepadaku, ya maksudnya Allah. Wartafa lil hijab, hijab terangkat. Syahidtu anni ma baqiya li asar, baru aku menyaksikan bahwa aku sudah bislangka entut acan kita. Ngerti? Ma baqiya li asar, kita ke bislangka entut acan. Kun maknanya ku. Jadi ma baqiya li asarun, kita ke bislangka entut acan. Iya, ribtu an asari, kita kawis begitu pengaruh apa-apa, beli apa-apa wis entok kabeh. Lam ajid man hadar fil haqiqati ghairi wa bil taufiq. Saya tidak menemukan man hadar, orang yang hadir, fil haqiqah ghairi, pada hakikatnya selain daripada aku. Wa bil taufiq. Hadza akhir bab 13, kinki wis akhir kelas 13. Kelas pirang saya kono? 13 nggih wis. Nah iya, pelagat tinakin wis pelajaran terakhir. Iya, kelas 13 sudah selesai, dan kita pada akhirnya adalah tergantung, depend on, tergantung kepada dirimu, maukah berupaya untuk mengendalikan nafsumu. Mampukah engkau memberikan perlawanan atas segala keinginan nafsumu yang selama ini siraku nun bae, kula nuwun bae, enggi bae, nurut bae, dientu-entune nafsu kagelem bae, goblok temen. Kon ngalor, kon ngidul, kon turu, kon kawin, sakrentege nafsu kabeh. Iya. Dan salah satu untuk meningkatkan kemampuan kita memberikan resistensi terhadap nafsu kita ialah dengan, yaitu
memberikan perlawanan kepada nafsu. Pengen mangan aja, pengen minum aja, pengen kelon aja, tekan terus lawan. Nah, baru ruhania kita menjadi muncul, baru ruhani kita punya kekuatan. Kalau nafsu terus dituruti, ya sesuku lemur nafsu. Ruhani singgering, gulet, ya tampak blag lenger rohani siraku. Ngelemokna nafsu, semua keinginannya dituruti. Dan di penghujung ketahuilah bahwa nafsu itu apa sih? Tidak pernah mengajak kebaikan kok. Semua yang kamu lakukan pada akhirnya adalah untuk nafsumu. Rohana pengen dua anak, ujung-ujungnya untuk nafsumu. Pengen kawin untuk nafsumu. Gawe umah untuk nafsumu. Pengen sugih untuk nafsumu. Gawe masjid untuk nafsumu. Gawe madrasah untuk nafsumu. Sembayang untuk nafsumu. Sampai tekang puasa ya untuk nafsumu. Ngaku lagi ngemat baca wadan bangin kan? Angel temen. Nah enggak. Punten kembali kepada persoalan nanti mengulas tentang dipuji tadi Bu ya. Barangkali saya belum paham tadi atau kurang jelas. Mungkin saya ini termasuk kelompok yang bagaimana gitu. Artinya ada yang ada yang kelompok yang senang dipuji, artinya itu mungkin benci terhadap orang yang mengejek. Atau ada yang senang disanjung, dan juga ada mungkin juga senang dipuji. Atau senang diejek. Mungkin juga ada yang tidak senang disanjung, senang diejek. Atau tadi dikatakan bahwa senang diejek ataupun dipuji tidak ada urusan. Atau mungkin juga ada kelompok yang senang dikritisi atau diejek gitu. Itu makomnya gimana Bu? Ada klasifikasinya enggak? Ya, ada sih pembetulan, bukan dikritisi itu bukan diejek ya. Dikritisi itu bukan diejek. Ditegur itu bukan diejek. Diluruskan bukan diejek. Nah, ini kadang-kadang kesalahpahaman para penguasa. Dialog akan ke desa yang disangka ngece. Goblok tapi pinter pun kok. Sira Rene Perong, tapi Rene Perong kesuwun tanya nyewet. Bokat nyewet. Nah, pejabat ku rata-rata mengkono kok. Rene Perong dilakon nyewet, ngece Perong, ngece malah bertepisan. Iya, jadi kalau mengkritisi mah kita juga sering mengkritisi karena didorong oleh idealisme kita. Saya kepengen supaya keputusan-keputusannya itu kira-kira menguntungkan masyarakat dong. Ya kan, kebijakan dari mulai mengalokasikan anggaran belanja ya. Kenapa sih prioritasnya nggak pendidikan dulu? Iya kan? Kalau pendidikan kan yang menikmatkan banyak. Iya kan? Tapi kalau subsidi BBM kan yang menikmatinya orang kaya. Ya uang sih beli mobil sih kapan menikmati subsidi BBM? Makanya ya sebentar ya. Sebetulnya kan ada satu persoalan ini. Di wawancara di salah satu TV, Metro TV itu Pak Yusuf Kala kan mengatakan bahwa berupaya untuk tidak mencabut subsidi BBM, tetapi dengan menekan konsumsi BBM. Ikut enggak waktu masyarakat? Sehingga nanti dibatasi sekian liter penggunaannya itu tuh. Ini ya punten dengan segala hormat saya kepada beliau. Masih mending gak ya dicabut subsidinya daripada menekan konsumsi. Kalau menekan konsumsi mematikan pertumbuhan ekonomi. Gimana lagi? Dan akibat kenaikan BBM bukan hanya Indonesia, terseret dunia semua pada krisis pangan, krisis. Iya, inflasi besar-besar di mana-mana ya, bukan Indonesia saja. Iya, jadi ya masih mending ya. Lalu akhirnya Sofyan Wanandi mengatakan ya sebaiknya saya sependapat dengan Sofyan Wanandi ya. Dicabut BBM, harga BBM naik, tapi ya jangan sekaligus, secara bertahap gradual. Naiklah 5% dulu, nanti 2 bulan 5% lagi, kan begitu.
Ya habis gimana ya keadaannya begitu. Jadi penggunaan BBM semakin meningkat ini bukan suatu hal yang membahayakan. Sesungguhnya ya bagi saya menggembirakan ketika BBM itu konsumsi semakin meningkat. Itu satu indikator bahwa ekonomi menggeliat, paham beli kan? Yang berpribadi tamu. Jadi persoalan kan bukan persoalan harga. Mau harga 8.000, 12.000 nggak ada urusan. Yang penting mah daya mampu beli. Ngandel beli. Beras regane sekian pira? 5.000. Duitnya beli duit. Ketuku beli. Regane 1 juta. Tapi sekiranya duitnya ketuku beli. Yang penting kan bukan masalah harganya, daya mampu belinya. Yang saya di London aja sarapan pagi-pagi nih, sandwich roti, dawas meneki ya selengen meneki, disigar tengahnya, di pere di sambal, tulis ceplok endog. Harga ponsel mau dikurus rupiah kah 80.000 sekali sarapan, roti sakepel. Tapi yang ning kana wong daya mampunya tinggi ya bisa ketuku kabeh sih. Jadi untuk merumuskan kemakmuran itu bagaimana? Ya bukan persoalan gaji besar gaji kecil. Terserah, tapi daya mampu belinya bisa enggak? Iya kan? Itu persoalan. Iya, ya mudah-mudahan saja beliau bisa ngalah lah. Masih bagus pendapatnya Sofyan Wanandi sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ya Sofyan Wanandi. Ya, CSIS kan. Itu. Jadi nanti pada penghujungnya itu kembali. Jadi nanti menjadi persoalan bahwa ketika pejabat itu dikritisi marah, ya itu sih ya salah sendiri. Karena mengkritik bukan mengejek. Kalau kitanya mengejek, itu bukan tujuan baik, tapi adalah untuk merendahkan seseorang. Iya kan? Karena kitanya merasa kulitnya putih, dalam bocerang kang, enggak bakal bocerang dia sebut kasih litang-tang temen dia. Ngarani bocah kun jalitang temen sih, sing jalitang silitang-tang. Iya, bocerang kelaminnya abang kayak saga. Ya, ada tetangga kaya nyumbangnya 5.000, ya sawah 30 hektar nyumbang 5.000, ini meditku teman-teman ya. Begitulah sifatnya mengejek, menghidam, mencaci maki orang itu. Kita semua juga, saya yakin semua orang juga tidak ada yang senang dijelek-jelekin. Ketika kita kepengen disanjung dalam batasan kemanusiaan normal, masih dalam batas kewajaran manusia. Bahwa orang disanjung itu senang, iya kan? Kepengen dihormati ya masih wajar. Yang gak boleh itu tergila-gila kedanan penghormatan. Namanya gila hormat. Iya. Kalau gila hormat malah lain, udah keterlaluan, nyebelin. Iya. Iya, jadi ya yang jadi persoalan ya batas kemanusiaan masih wajar. Tapi untuk orang yang pengen belajar bener, ya beli bener kepengen di alamku. Sebetulnya kalau kita mengikuti ikrar awal saja, katanya kan mengatakan bahwa segala puji milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sake puji iku lillahi tertentu kadue Gusti. Yakin beli jaga usul kabehku. Jadi ketika kita ingin dipuji kan berarti rebutan karo Gusti Allah kan ki. Wani sih rebutan ya. Pokoknya seru-seru bae. Lalu atas dasar apa kamu kepengen dipuji? Jasa. Gimana jasamu? Ya kan kita nyumbang, oke. Apa yang kamu sumbangkan? Uang. Dari mana kau peroleh uang? Ya udel pari. Dari mana kau dapatkan pari? Ya oleh nyawa. Oleh kengelan, oleh pegel, orang kita punya nyawa kok. Iya. Ya kan begitu. Alasannya ujung-ujungnya kan karena mengklaim aku yang berbuat. Reasoningnya ada gitu. Ya karena dia menjalani kok. Dia ke sawah ya macul ya apa namanya
nyemprot yang ore ya yang ngoyo segala macem lah sama dengan sang gebode sa gotong ning omah ngerasa pegeleka menurut dia. Ya tapi ketika kita uji material uji material kan gitu langsung iya ibu kelaya uji material uji kelaya kan saya jadi gue sih kerja fit and proper test kemarin juga bukan bibit yang kamu sebar bikinnya siapa disebaran ingin di ya ning sawah lemah digawene siapa tulis injuk ulakan siapa di banyone ora iya sing udunaken udan siapa ini lebanti sih dan pegel kono. Jadi artinya ketika orang itu mengklaim dia berjasa itu dalam saat yang sama nyingkur Gusti Allah barangnya nyingkono letak beli bener aku nalikane nyingkur Gusti Allah wis contoh material kene contohnya pondok cadang pinggan iya beli taryono mengklaim orang serkuah nak kan aku mondok kari atus kari berngilung karana orang kita sengkang ngailanku ya kita ni yang mesem orang bocah santri singgal bengi pada roan yang mesem orang tukang sing keringetan sedang mesem itu jasanya sih ane pernah gawe apa nih kan iki yang kata sekedar niliki baik ya kan ki sing gawe Gusti Allah sing ngatur Gusti Allah sing semua Gusti Allah sira kata ngaku sira duwe apa pernah berjasa apa nalikane anak uang sing mengklaim bahwa siswa-siswi Indramayu harus pakai jilbab adalah jasa saya imam masjid dapat tunda adalah jasa saya madrasah diniyah guru dapat tunda jasa saya iya beli sampai tekang perda minuman keras jasa saya payan cek ya nyewat beli di bangkunku tampak sisa ana sing mengklaim jasa saya makonku siapa sing jadi bupati siapa sing sepriben mana iya kan sesama manusia saja ketika engkau mengklaim jasa orang lain kunyuk dudukin ki bareng sidan ning Gusti Allah di priben pun sing gawe langit siapa sing bumi siapa sing udan siapa sing rezekini siapa sepriben mana jadi artinya kan kalau orang berarti orang itu merasa dirinya lebih hebat dari Allah paham belikin ki awas ini persoalannya bukan sekedar orang senang dipuji selesai bukan kan kita belajar lagi memperbaiki hati tapi belajar bener isi sing jerop ya sering belajar enggok banyak sekiong kalsen iya jadi bagaimana kacamata kita melihat makanya kalau orang itu sekedar senang disanjung secara kemanusiaan masih dalam batas kewajaran iya tapi kalau kita pengen belajar bener ya nggak bener manusia jasanya diklaim oleh orang lain juga ada orang bocangon lagi ngangon kebo tiba-tiba anak batang macan lagi ingong di macan mati ki anak wong lewat waduh ente hebat banget tuh bisa matiin macan tuh iya padahal mau wong si mati niki iya tok matiin kita juga nih saya dan sering mengklaim jasa orang lain atau kita sebut orang yang mengklaim jasa orang itu namanya pahlawan kesiangan angel teman jadi wong sing kepengen di alam senang di alam ya pahlawan kesiangan semuanya kok jujur aja Allah tersinggung gak kamu mengklaim kebaikan Allah sebagai kebaikanmu Allah mengatakan innallaha yabsutu rizqa li'ibadihi man yasha'u wa yaqdir Allah yang bagi-bagi rezeki semua manusia aku yang bagi rezeki Allah barang sirane ngaku kita sing makan iki ayo kan dari sini Gusti Allah priben iki ini kan persoalan itu kan. Jadi letak persoalannya kenapa kita melihat orang dipuji senang itu sebagai dosa? Ya karena berarti kamu mengklaim kehebatan Allah, menyingkirkan Gusti Allah, rebutan pujian kepada Gusti Allah. Jadi perasaannya sepantar kono siraku. Nah itu jadi persoalan.
Iya. Jadi bagaimana? Ya memang sulit untuk tidak senang dipuji, ini sulit. Jadi gimana? Ya belajar dong. Iya kan? Orang belajar. Orang pun bisa mencari, ya belajar. Orang pun bisa ngaji, ya belajar. Orang pun bisa nunggang kuda, ngelesi jaran, ngelesi nafsu, mudah pisan. Bahkan nafsu kuda binal kini barangnya. Larang. Iya. Ya kudu sing dipecuti siji jarane ora. Iya. Sing kencang ngelesi nafsu. Nah, itu. Kalau tidak ya kita akan terlena. Dan semuanya akan dihiasi seolah-olah kita telah banyak berbuat baik di dunia ini. Ternyata semuanya adalah pengkhianatan kamu kepada Allah. Nah, sudah ngaku beli sampai tekan masjid dia aku masjid dereyang supri beli madrasah dereyang. Kamu ngaku sawahnya orang, apa namanya tuh, penyerobotan, dipanggil polisi beli. Barang sih dan nyeroboti Gusti Allah baikin. Yang barangnya mah ya sampunan ngaji rasa. Sira dijiwit lara beli. Ya wis jelok jiwit uang. Jasa kamu diklaim orang gimana? Benak. Wah, kari Gusti Allah sih. Lah ya. Jadi yang jadi persoalan kan selama ini makanya nih. Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim billah, orang yang sudah kenal Allah, tidurnya nih lebih baik daripada nyungsep besiran. Iya, ya kan bolak-balik perangsane sujud beli lagi meleding siraku. Nalikane sira bagi-bagi duit, duduk lagi sodako, lagi bersaing dengan Allah kamu tuh. Serba maning. Iya, makanya satu bahwa dari awal titik tolak ya awalnya adalah kita belajar semua apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Kalau kita menolong orang pun untuk Allah, pasti kita tidak mengharapkan terima kasih kok. Pasti kita tidak mengharapkan sanjungan. Pasti kita tidak kepengen dilihat oleh orang kok. Dan pasti kita tidak akan sakit hati ketika orang yang kita baik itu ngelawan. Enggak kok. Nggak ada urusan. Kita ngeliat gabusan Gusti Allah sih. Iya. Jadi kita ini selama ini kan dibohong-bohong oleh nafsu hati. Merasa dirinya hebat segala macam. Dan ujung-ujungnya nih. Satu. Apapun yang kau garap tanah itu. Kau tanami apa saja. Kita ibaratkan dunia ini seperti garapan lah. Kau tanduri jagung, kau tanduri kentang, tanduri belet, terserah. Uruslah sebaiknya, sebagus-bagusnya, pupuk sebagus-bagusnya, sampai kira-kira 1 hektar 50 ton. Umpamanya, hebat enggak? Belum tentu kamu petani yang hebat, tergantung pengakuanmu. Tanah yang kamu garap ini punya siapa? Begitu kamu bilang punya saya, tidak mengakui pemilik tanah itu, garong siraku. Iya, nyungsi ya nggarap tanah kita. Iya benar, memang bagus. Tapi karena engkau tidak mengakui aku sebagai majikan yang punya tanah ini, kamu ngerampok namanya. Jadi kebaikan-kebaikanmu itu kalau tidak mengakui kekuasaan Allah, maka adalah rampok semuanya. Makanya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, beranggapan dikiranya aku telah banyak berbuat baik. Ternyata bukan kebaikan tapi kejahatan. Jadi intinya adalah di mana letaknya kebaikan itu tergantung kepada pengakuanmu. Ngaku beli nih Gusti Allah majikan kok. Ya wes. Iya. Kita kembalikan kepada la ilaha illallah. Tidak ada yang jadi majikan di dunia yang berhak untuk disanjung, berhak untuk dipuja. Hanya Allah saja. La iya. Sekarang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit, yang di bumi milik Allah semuanya. Itu saja persoalan. Iya kan?
Ya mau baju sertifikatnya kan kita duwe, iya. Secara hukum, secara legal formal itu tanah kamu, sertifikat dapat beli. Bumi ini punya siapa? Singgawe siapa? Sini tukun ini siapa? Tukun ini wakaji sarmun je. Singgawe ini Gusti Allah si pribin maning. Singgawe bumi ke siapa? Gusti tukun kaji sarmun. Ya itulah aturan syariat kan begitu. Karena ada sertifikatnya, berarti engkau disebut pemilik secara hukum. Ketahuilah, kepemilikanmu itu bukan kepemilikan kata Allahnya, tapi hanya hak guna pakai sementara masih urip, bagus modar metak cukut maning jadi Gusti Allah siraku. Dipaham-paham bangku. Sampai tekang badannya sira, ambakannya sira, sikile sira. Kini fasilitas-fasilitas ini kuciptakan untuk memberikan fasilitas dirimu. Itu pun sementara. Ada kontraknya. Sudah habis kontrak, ku cabut semuanya. Jadi kalau kita sudah berbicara masalah hakikat, jangan pakai stikiat syariat. Beli ketemu kan ya? Iya, angel kan ya. Beli kentuk-kentuk. Yung sila singkanya tekang makaja pidang kilometer ngaku garisan ya pragat mungkin mah. Sama tekang motor ke mas teka-tekain ngaku garisan mah. Iya kan? Iya. Jadi ya pakai apa? Pakai pesawat kan gitu. Speedometernya berapa jam ke sana? Oh 4 jam. 1 jamnya 1000 km berarti 4000 ke konon beli perkalian aku. Baru ketemu. Jadi cara kita berpikirnya bukan begitu. Jadi penghujungnya akhirnya ketika kita merasa akhirnya kepengen dipuji, merasa memiliki. Ya kan begitu, merasa berjasa. Ini semuanya merasa berjasa. Ini kan karena dirimu masih ada. Paham beli? Kalau dirimu sudah tidak ada, sudah fana, engkau sudah tidak pernah merasa hebat, tidak pernah merasa memiliki, tidak pernah merasa berjasa. Tetap engkau pada komitmen yang awal, aku ini tidak punya daya upaya apa-apa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Apa yang terjadi semua adalah dengan seizin Allah. Bolak-balik mana lah Allah mah dua tanggal dina pirang-pirang ngebul ka bikin gaya seros. Iya. Yang intinya begini, yakinnya pengen seperti itu. Tapi metode apa selain daripada uraian-uraian atau teori-teori yang sudah dipaparkan dalam kitab ini dari awal sampai sekarang ataupun mungkin dalam kelas-kelas berikutnya. Kelas 13. Iya. Yang sudah sampai kelas 13, metode apa yang paling tepat, paling tidak kalaupun tidak cepat adalah sampai, paling tidak sampai, syukur cepat, itu metode apa yang paling tepat barangkali untuk kita amalkan bersama. Iya. Bacaan apa itu selain daripada uraian-uraian tadi. Ya, makasih. Metode yang dipakai adalah tidak bisa diseragamkan. Tidak ada satu kurikulum yang permanen. Karena seorang mursyid pun akan menggunakan metode yang berbeda melihat kondisi murid. Yakhtalifu atau takhtaliful manahiju biikhtilafil muridin. Metodologi akan berbeda melihat kondisi muridnya. Al-murid itu guru. Murid itu ya murid artinya siswa. Gurunya namanya al-mursyid atau asy-syekh. Jadi metodenya enggak ada. Seorang waliullah ketika membina santri-santrinya, ya metode yang berbeda-beda. Kenapa? Kendalanya enggak sama. Murid melarat, murid sejen, metodenya sejen. Murid sobud, murid minder, sejen mana metode kan? Nah makanya harus dilakukan diagnosa dulu. Seorang mursyid itu mendiagnosa muridnya. Di mana letak hambatanmu kok sulit banget kamu diajak bener nih? Oh, ini hambatannya karena kamu anak raja. Ya kan gitu.
anak raja, jadi sobudik bilang hilang. Oh, metodenya bagaimana menghancurkan dirinya itu, disuruh pakai baju compang-camping, bawa kacang digandulaken ning gulune sekandek, ya beli endasnya dicukur, kongkon nembang-nembang ning pasar, kong ngumpulaken bocah, kongkon nampak sing bisa nampak dipae kacang sagegem. Iya kan? Kenapa? Karena dia masih sombong. Selama ini gurunya melihat bahwa kerendahan hati kamu, tawadu kamu, sopan santun, semuanya kamuflase itu. Enggak hakiki, enggak bener. Hanya pura-pura. Kamu tetap sombong. Jadi kata gurunya, taruh 200 tahun lagi nyung seba, masih angger nang mangsa metua dedetik. Jadi akhirnya ya mun pasar, setelah dia laksanakan tugasnya itu dipanggil lagi, apa yang kau rasakan? Dia jawab, aku sekarang baru merasakan sebagai makhluk yang hina. Jadi selama itu dia masih bangga aja. Iya kan? Nah konon wong sugih sejen maning metodenya. Murde melarat iku blesak pisan. Iya. Ya metodenya sejen. Kalau orang sudah miskin, jelek, ya kan anaknya rakyat jelata, yang nggak perlu dibina untuk merasakan terhina dong, yang sudah terhina kok. Ya kan, malah sebaliknya dibangun percaya dirinya, kan begitu. Iya, tapi percaya dirinya bersumber daripada keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa, kan dibolak-balik. Bahkan murid kiai ilmunya luas, sombongnya ngundake wong sugih ki. Sejen mana caranya kan gitu. Jadi tergantung kepada mursyid itu sendiri. Ya kan begitu. Dan biasanya juga kalau mursyid itu yang menjadi murid itu biasanya pada umumnya terbatas. Ada yang membatasi 40 orang, ada yang membatasi 10, ada. Jadi kelas-kelas kecil lah. Karena kelas kecil lebih efektif daripada kelas gemuk, betul nggak? Kalau sekelas muridnya 50 hambur nih. Yang paling efektif murid itu 12 paling banyak, 10 idealnya. Wus kunku. Ya kan begitu. Nanti kalau sudah tamat 1 boleh terima 1, kan begitu, biasanya begitu. Nah kalau di cadang pikir gimana? Cadang pikir yang saya bukan mursyid, bukan apa kok. Saya mah baru pendekatan rasional aja dulu. Kudir pendok ini kita. Iya. Punten Bu ya, menurut pengamatan atau apa bahasanya, sebenarnya tinggal ada pengarahan yang lebih tepat. Saya yakin semua murid-murid yang aktif ngaji ini semuanya sudah ingin ke sana, dan orean untuk penataran mengarah ke situ juga yakin semuanya udah paham atau mungkin ada setengah paham. Ada yang belum paham juga. Ada juga yang belum paham. Pasti itu Pak. Tentang metode yang saya pahami sebenarnya sudah ada dan sudah dilakukan, seperti metode di alas itu sebenarnya menurut kesimpulan saya, walaupun hanya baru 2 malam saya merasakan di tengah alas, itu sebenarnya sudah sangat efektif untuk belajar memerangi hawa nafsu kita, atau menghilangkan kebiasaan kita, kebiasaan berfoya-foya, kebiasaan berpakaian sederhana, kebiasaan berhubungan dengan masyarakat umum. Itu kalau memang orang yang cepat paham mengarah ke situ. Hanya penataran yang lebih khusus mungkin. Karena saya alami sendiri secara pribadi, 2 malam di alas itu sudah banyak mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Hanya satu mungkin belum ada pengaraan yang secara khusus, sehingga adabul khulwahnya itu masih sangat kabur gitu. Iya. Ya, makasih. Iya, memang jadi dulu ketika saya masih belum banyak kesibukan, itu saya langsung terjun. Jadi mereka puasa 40 hari, saya juga ikut puasa 40 hari.
ketika mereka itu 1 minggu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, saya juga ikut puasa seminggu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Pegangnya 40 hari, tapi nggak ada kuat sih. Nambah seminggu sih kuat kok. Ya lama puasa apa kita nongkrong ya, bukan apa-apa, tanggung jawab kita. Itu persoalannya. Nah, saya melihat bahwa 2 hari bisa merasakan, ya alhamdulillah. Anak sing 40 dina beli ngerasa apa aja. Singgal tahun 40 dina yang kerja. Orang roba-roba anggar baik. Iya, yang anggar modal ciduk baik wis model. Ya kan begitu. Ya memang pengalaman seseorang di hutan itu berbeda-beda. Tetapi yang menjadi tujuan metode yang saya ingin coba itu, kira-kira Anda ini ketika di hutan sendirian kan gitu, idealnya kan nyegubuk dewe kan bengi peteng jimet ya, suara jangkrik, suara cacing ya, anda yang ngereng-ngereng kriot-kriot witan segala macam, muncul rasa ketakutan. Itu otomatis merasa takutan, perandang perinding. Nah di situ kita belajar mulai membina bagaimana seseorang bisa menghilangkan rasa takut itu, karena salah satu kuncinya menghilangkan rasa takut itu menjadi salah satu metode yang kita coba untuk membangun kepribadian, membangun satu identity ya, seseorang, identitas seseorang kita bangun dengan menghilangkan rasa takut, karena salah satu cirinya waliullah itu sudah tidak punya rasa takut. Iya. Apa itu? Oh, wujud ya, ntar dulu ya. Jadi karena inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Ini mengikis rasa takut saja masih belum selesai ini nih. Masih yang perandang perinding baik. Berkali-kali ya saya katakan dulu nih, saya salim ya. Ketika saya masih di ini, masih perandang perinding baik. Salah satu murid kita, aja wedi, saya monitor, tak tongkrongi, tak delang, tak awasi, maaf sih wedi baik. Yang Buya beli katon sih. Iya. Sampai akhirnya untuk membuktikan bahwa engkau dimonitor ini, sampai satu ketika kita di luar di pos jaga dengan Mas Peng, ada ular lewat, itu bunuh ular tuh, mau bunuh Pak Yunus tuh, mau gigit Pak Yunus, tuman Pak Tenan Bebes. Pagi-pagi dia cerita, tadi malam saya mau ngejak ular, itu stak paten begitu, perut aja, werus, sing diberwe, itu saya masih takon begitu nama. Ini kan jadi persoalan. Bahwa kamu yakin gak Allah maha tahu, serba tahu? Jadi cangkem ya, yakin barangnya. Sampai saya buktikan secara fisik Allah maha tahu, tetap masih pertang perinding. Sampai esok ki Mas Epeng masih anaknya, Pak Yunus sobirin tekan-tekakan bahwa tadi malam kamu mimpi apa. Saya ceritakan semua. Kok bisa tahu? Ya, apalagi apa yang kamu lakukan, yang kamu impikan juga Allah tahu kok. Jadi bakal sudah diawasin Gusti Allah, kenapa kamu takut? Nah ini makanya ada uji material kan begitu. Kenapa orang itu takut? Ya karena dia merasa sendirian persoalannya. Ujungnya kamu merasa sendirian. Ketika kamu nyeberang kuburan kan perandang perinding takut. Tapi ngejak batur wedi beli. Kenapa hilang wedi ya? Lah ya kon. Jadi kenapa takut? Karena merasa sendirian. Paham beli? Padahal mah tetege atina sira, kendele sira ke batur ke. Padahal mah itu kamuflase saja sebetulnya. Nalikane ada bahaya yang real mengancam. Ngau ngana macan ka. Nayu dewek masan dulu ngasih gini kan. Tetapi Gusti Allah sing nulung sira mah. Lah ya kan begitu pada akhirnya mah. Jadi untuk menghilangkan rasa takut itu memang sulit sekali. Selalu perandang perinding.
Jadi kalau kita selalu tidak pernah merasa sendirian, selalu bersama Allah, dari mana datang rasa takut? Lah, berarti kalau orang masih takut itu berarti tidak pernah merasa bersama Allah dong. Oke? Kalau kita selalu bersama dengan Allah, maksudnya gimana? Ketika engkau ada di dalam sumur, saya tanya, di mana Allah? Bukan di sana, di sini. Ketika kamu di lautan, di mana Allah? Ya di sini. Jangan kayak Ebet, terantungnya di sana. Enggak, yang di sini dong. Usul aja di sana, atau teman di sana. Nah, itulah wahdatul wujud yang seperti itu maksudkan, nyambungin ya akhirnya mah. Tak sambung-sambungan barang makin ke. Sisan jawab bikin ke. Ketika engkau berdua, ada berapa? Siapa yang ketiga? Ya Allah yang bertiga. Kalau kamu bertiga dengan siapa? Sekalipun bercinta juga dengan Allah, dengan siapa sih? Ketika engkau berlima, dengan siapa yang keenam? Itu panteisme itu. Iya kan? Jadi di mana Allah? Ya di mana di sininya? Saya tidak mengarahkan kamu untuk panteisme dengan wahdatul wujud. Tetap Allah adalah Allah. Allah bukan alam. Allah adalah Allah. Di mana Allah? Di sini. Itu bukan kata saya. Kata Allahnya sendiri. Wa ma min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Wa ma min arba'atin illa huwa khamisum. Wa ma min khamsatin illa huwa sadisum. Ketika engkau bertiga, engkau berempat dengan Allah. Engkau berlima, berenam dengan Allah. Kata Gusti Allahnya. Jadi kalau Anda menyalahkan panteisme, ya silakan salahkanlah. Saya mau bukan panteisme, kata Allah sih. Iya boleh. Iya. Ketika engkau sendirian dengan siapa? Ya Allah. Nah ketika engkau sadar bersama Allah, dari mana datangnya rasa takut? Sedangkan Dia Maha Kuasa, Dia Maha menentukan. Rute sih. Iya. Nah ini jadi. Nah sekarang ketika kita dibawa ke laut, lain-lain sasarannya lagi. Bukan rasa takut dibangun, rasa bukan betapa besarnya Allah, betapa luasnya alam ini, betapa hebatnya Allah. Yang muncul adalah kekaguman melihat deburan ombak yang tak pernah berhenti, melihat alam itu lain. Nah maka mustajabahnya di mana yang lebih hebat? Lebih hebat yang di lautan. Paham bikin ke? Non? Iya, maka mustajab mana? Iya bukan di lautan dong. Kenapa? Yang Nabi Khidir kuning lautan barangnya. Beli ning alas Nabi Khidir pun. Iya. Maha guru di bidang hakikat adalah Nabi Khidir. Dan beliau itu di lautan, menjaga lautan, bukan menjaga hutan ya, menjaga lautan. Paham bikin ke? Non? Jangan baik-baik. Ya urusan Gusti Allah. Jadi ketika kita memahami hal semacam ini, tolong jangan dilihat dari sisi panteisme, jangan dilihat dari Jabariyah, Qadariyah. Nggak ada urusan sama dengan itu semuanya. Nggak ada urusan dengan Jabariyah, Qadariyah, Wahdatul Wujud, dengan Syiah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah, LDII. Nggak ada urusan dengan segala macam, nggak ada urusan. Saya ingin memahami apa kata Allah di dalam kitabnya. Paham beli? Kita tidak mau nyangkal, iya sangkalan Gusti Allah mau. Iya kan? Jadi nanti kalau kita mulai berpikir secara sektarianisme, kita nggak akan bisa melihat objektif kepada persoalan. Paham beli? Selalu nantinya ini kalau tidak cocok dengan mazhabnya, ayatnya ditakwilkan nantinya nih. Sambil cocok karo pahamnya, begitu kan? Kita nggak usah menakwilkan lagi. Pokoknya kita mencoba apa yang kita pahami ayat kata Allah. Kata Allahnya Allah bersama kita dimanapun, itu ya sudah selesai.
Kalau Allah mengatakan wa aqrabu minhu min hablil warid, Allah lebih dekat dari urat nadi, apa yang mau Anda tafsirkan? Apakah ini panteisme? Enggak ada urusan panteisme. Panteisme maka muncul sekarang ini kok, Quran kan lebih dulu. Mushaf lebih dulu kan gitu. Dan kalam Allah kan lebih dulu. Enggak ada urusan. Panteisme kan dibuat oleh sekelompok orang itu untuk mencari perbedaan-perbedaan, bahwa dia punya paham yang berbeda. Jangan begitu. Kita kan lagi bukan lagi perbedaan, kita malah lagi mencoba menyelam sedalam-dalamnya. Di dalam lautan yang sangat di palung laut itu ada apa kita sehari gitu. Belajar menyelam. Jadi kalau seandainya Anda mengatakan panteisme, kalau itu benar dong. Allah lebih dekat orang, berarti di dalam dong. Ya harus bicara konisme, bicara konisme. Kalau engkau yakin bahwa Allah itu lebih dekat orang, nanti Anda akan bisa menjadi wali malam ini. Nanti boleh. Det. Lebih parah, bayangkan coba. Di mana urat nadi kita? Di depan jantung. Di tengah-tengah jantung kita. Iya. Ya tapi kita ingat, kita katakan di Surabaya ada Allah enggak? Ya ada juga. Di langit ada. Di tengah bumi ada. Jadi gimana? Ya itu yang menjadi persoalan, bahwa ketika kita bicara tentang Tuhan, ini menjadi persoalan. Ya pertama ya yang diperlukan adalah persyaratannya ya kecerdasan juga sih. Iya. Pernah menanyakan kepada Buya tentang seseorang ya didatangi atau didatangi atau bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, ketika saya pernah, ya maaf ini barangkali bukan saya artinya menonjolkan diri atau ya begitulah. Nah, ketika saya waktu hulwat atau di tepian pantai, terus itu juga terlihat saya itu ada sesuatu cahaya, katakanlah dari yang bukan meteor apa gitu, atau andaru lah katakanlah begitu. Kok saya teringat tentang Nabi Khidir. Nah, cuma hanya pengertian saya, apakah memang ini yang dikatakan Khidir, atau memang kata Buya ada seorang yang ditemui Khidir. Ya, menurut pengertian saya pun dan Buya ini ya, barangkali inilah, apa memang inilah yang namanya Khidirnya pangeran atau Khidir Gusti Allah, mungkin barangkali begitu. Itu Buya. Mohon penjelasan itu Buya. Ya, Nabi Khidir itu bukan meteor. Nabi Khidir bukan andaru. Iya kan? Dia ya seperti kita. Ya, ada tangan, ada kaki, ya kan? Bisa berkomunikasi. Adapun orang yang mengatakan ini juga namanya kabar burung. Nabi Khidirku tangane kije langka balunge baka salame nyelempuk misalnya kun Nabi Khidir baka kasat wah tukang burung nutuk ini. Iya, apa iya? Ya sudahlah, kita nggak usah mendetail. Pokoknya kalau memang ia bisa ketemu Nabi Khidir, ya saya menduga ada keberuntungan. Ya begitu aja. Ya kalau Anda remun, yang saya sendiri juga sering melihat kalau begitu-begitu mah. Tapi kan saya tidak pernah memberikan apresiasi lebih daripada gejala alam, ya kan gitu. Dari kekuasaan Allah juga. Sampai yang terjadi pada diri saya juga ya hal yang aneh-aneh juga. Saya tidak pernah mengagumi keanehan itu. Tetap saja Allah yang maha aneh mah. Kaderman Allah maha aneh, kaderman sih. Kalau sekarang dewek nyengir bae yang pahamannya ya. Pokoknya apa bapak kana maha iku bener ki Gusti Allah bapak mau. Maha penipu. Ya bakat tukang mas aja. Iya. Kenapa Allah disebut maha penipu? Karena ketika Allah nipu, orang yang ditipunya nggak kerasa. Penipu ulung itu ketika yang ditipu nggak terasa. Iya. Malah penipu yang maha penipu itu yang ditipu malah berterima kasih. Ini hebat. Bisa beli nipu wong sing kira-kira wong malah kesuwun siram. Aja tuh dilapor polisi. Kalau berarti kerasa, nggak hebat berarti masih kasar tipuannya. Nah, makanya jadi wa namudu fi tughyanim itu wallahu khairul makirin dan sebagainya. Allah maha penipu.
Wa ma yamkuruna illa anfusahum. Ketika orang itu menduga dia menipu Allah, enggak kok, mereka menipu dirinya sendiri. Iya, Allah Maha penipu, enggak bakal bisa ditipu. Wa ma yamkuruna illa anfusahum. Mereka enggak bisa nipu Allah itu. Mereka nipu diri sendiri. Allah nipu mereka, tapi mereka enggak tahu kan gitu. Enggak sadar. Makanya jadi yang jadi persoalan bahwa mungkinkah kita mendapat itu ya jajal petingan. Tapi yang jelas mah beliau juga sebagai makhluk Allah, ya, awas bukan Allah ya, sebagai makhluk Allah yang sangat baik sekali, sangat mulia. Saya kira ya tidak akan menemui orang yang masih belepotan dengan dosa dong. Belepotan ya, ya kali dosanya cemak-cemak mah beli apa pokoknya. Sebenarnya Pak, kita juga melihat Nabi Musa itu pogal wong itu. Padahal mah ngomong keras. Iya. Wis segitu ki malah apa-apa nih gini. Tuh, malah apa-apa nih kan ka. Langkas ku kira pogal ka. Sebab kitu ki mana mbet nuding. Mong Nabi Musa mah langsung cak wong jotos temenan kan blag mati. Sebisan gebuknya mati ukurannya. Tenaganya rasanya ngundak-undaknya Bruce Lee. Bruce Lee. Iya. Yang film kaya. Wong 300 mati kabeh ditonjokin Bruce Lee. Nah, itu. Jadi dari perilakunya Nabi Musa kan seperti itu. Iya, perilakunya kan keras. Mata ini wong orang. Kok bisa ditemui oleh Nabi Khidir? Sira pernah mata ini wong turun. Berarti kan lebih bisa dari dia. Si Kandel bisa aku. Jangan merasa kecil, saudara. Bisa saja. Kalau saya tukang ceramah ya lebih peluang lebih besar untuk ketemu beliau kok. Gitu. Iya, yang jadi persoalan kan begini. Kenapa kok orang seperti Nabi Musa kok dipilih oleh Allah sebagai Rasul? Karena kasusnya khusus. Yang dihadapi ini Fir'aun. Diktatornya mentogin ke diktator ke. Dengan materi utas baik. Jadi lama Nabi Harun sing ditugaskan wa melewatkan ke. Jadi ya kudu wong sing bener-bener otot kawat balung wesi kan ke. Sing kira-kira ngundake Fir'aun konon barangnya mah. Iya beli. Nah, untuk menghadapi orang Indramayu ya didesain oleh Allah. Orang-orang sing ususnya 700 meter kini. Bakal ususnya 3 meter mayam melewat Indramayu ke. Usga. Iya kan? Iya, dengan watak begini ya harus dibuatkan. Iya, seri ya sejen adonan nih kan. Pasti halus kan gitu. Nah, ketika menghadapinya daerah yang teknologi canggih Amerika, ya sejen maning. Nah, iya kan? Ya, dia bisa menjadi arti pengetahuannya sama dengan seorang sekjen PBB lah. Keilmuannya kan begitu. Saya kira memang hal yang semacam itu. Jadi kembali kepada persoalan Nabi Khidir ini, bahwa kalau ketemu ya benar-benar ketemu, berdialog, mungkin juga ada pesan-pesan khusus barangkali. Karena beliau juga diberi oleh Allah kemampuan untuk membimbing. Paham beli? Iya. Ya Nabi Musa ini dibimbing Nabi Khidir enggak 40 hari sekali pertemuan selesai. Ngantar beli. Ya iya. Ya pakai kita mau 10 tahun kayak Yambuga. Saya tidak punya kemampuan seperti beliau. Ngantar beli. Iya. Jadi ya sampai ketiga hal menolong orang juga ya sama. Pak Kiai kula kemrikin nomor setunggil silaturahmi nggih, nomor kali kula nyuwun barokah ya, punten barokah mah beli tuh ya. Lemon juga beli tak nak-nak sira, kita butuh dewek. Ya beli. Iya, paling ya dong ketul ya anak kan gitu dong ketul. Akhirnya ya bolak-balik bolak ngalmi ku masih durung purbe utang gitu. Iya, iya. Yang utang yang sakit yang kali Nabi Isa mah ya sama waras ya sih jenengan mah. Iya kan, bukan pangkat saya kan gitu. Ya kan kita mah ya suwe, pada prosesnya panjang lagi ya wiridan ning laut ya patang tahun sampai diijabah ya biasa itu mah. Iya kan?
Tarjono sepedang tahun saya kon laut. Tambah subur tambah bangkrut saya. Kayak gitulah jadi persoalannya. Jadi nanti ketika engkau ketemu Nabi Khidir juga, tetap bahwa dia bukan Tuhan. Dia seperti kita juga sebagai hamba Allah juga. Iya, abdun min ibadillah juga. Nah, kenapa? Ini kita kembali lagi ya, Nabi Khidir itu berikan. Kenapa Nabi Musa disuruh berguru kepada Nabi Khidir? Ini kan berawal dari kecongkakan syariatnya Nabi Musa. Perangsannya paling pintar dewek. Barangnya mah. Iya kan? Jadi di balik cerita dalam Al-Quran ada filosofis yang harus bisa kita tangkap. Aja kayak dongeng yang bocah cilik sih mah. Kayak dongeng menjelang tidur kan mah. Jangan jelas filosofisnya. Dia beranggapan bahwa di bidang ilmu syariat, tata negara, hukum, demokrasi kan begitu. Dan macam dia paling ngetop. Diuji malaikat, ada nggak orang yang lebih pintar dari ente? Ya nggak ada. Keliru. Ada dong. Siapa? Itu namanya Abdullah Nabi Khidir. Iya kan begitu. Mencapai dulu tekang di ilmunya kok orang gak ya kah? Ini logikanya sangat sederhana sekali. Begitu ketemu kan ditolak oleh Nabi Khidir. Percuma dah, lu nggak bakalan mampu gitu. Kayak apa sih emang ilmunya gitu. Ya, underestimate itu ada kan. Ini Rasulullah, ini Nabiullah. Khidir itu Nabiullah bukan Rasulullah, Nabiullah ya, ini Rasulullah. Dalam keilmuan ya tinggi Nabiullah, Nabi Khidir. Kalau Rasul kan kepangkatan dalam syariat. Dia punya tugas, punya visi dan misi, ya kan, membangun tatanan sosial. Itu persoalannya Rasul itu. Iya, semakin penasaran kayak apa ilmunya. Kamu nggak bakal kuat. Dah di ultimatum nggak bakal kuat. Lu pulang aja dah. Lantas tati'a ma'ya sabra. Tidak akan kuat lah. Sabar ku kuat barangnya mah. Kamu tidak akan kuat bersamaku. Tidak akan mampu bersamaku. Apa alasannya nggak kuat? Desak maksa. Apa persyaratannya? La tas'alni hatta uhdisa laka khubra. Jangan bertanya, menunggu sampai aku bertukar. Kecil bae syaratnya belum ditakon. Ya, ini persoalan kalau sudah masalah kayak gitu, yang kamu kira kecil-kecil malah justru itu yang berat. Menghilangkan rasa takut kecil. Si pribadi mana sih? Iya kan? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lamun bahasakan kuat mangsa urungan lah. Kecil kono. Satajiduni bakal nemu panjenengan ni ingkula minas sabirin setengah saking wong kang sabar. Artinya aku sanggup. Ini coba dialog ini dianalisa. Lalu dijawab oleh Nabi Khidir, dijawab lagi oleh Nabi Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Atas dasar apa Anda bilang mampu padahal Anda belum berpengalaman? Sudah berpengalaman belum? Belum. Atas dasar apa bilang mampu? Ya coba aja dulu. Oke, coba dulu mah. Kan barangnya makan. Jangan. Ini kan berarti kan bahwa menyepelekan bahwa dikiranya tidak boleh bertanya itu mudah. Nah makanya maksudnya nanti dalam salah satu metode yang sama dipakai setiap perguruan oleh para mursyid ini, bahwa seorang murid ini harus memposisikan dirinya itu seperti mayat di tangan lebek. Ka'annaka mayyitun baina yaday ghasilika. Seolah-olah engkau itu mayat yang sedang diulesi sama lebek. Diwalik nengen nurut beli. Tangkurbakan didodokakan beli kenang lawan, bersih nang lawan baik. Nyongan mandeng, metu nyongan dike. Itu jadi persoalan. Jadi ada sabta marganya gitu. Ya, nurut aja gitu. Sebenarnya setiap langkah, setiap ucapan itu diuji terus proses. Dan tidak mungkin akan dilepas sampai dia bisa terbang, sampai dia bulunya lengkap.
Nah saya ini kan sering kali sayapnya belum lengkap sudah terbang. Yang nepluk, belikin pluk. Akhirnya digedorong bocah cilik ditaleni, dia ura-urakan. Pengalaman berulang-ulang kan begini. Betul, baru sadar. Kenapa keburu merasa aku sudah selesai perangsaannya. Ya mending baca mati. Ya kan ditaleni sikil kalau benang dia ura-urakan bocah cilik kan. Yang dolanan akhirnya itu. Jadi satu penyakitnya itu adalah di tengah perjalanan keburu beranggapan pelajaran sudah selesai. Sekarang ini pelajaran kamu baru sampai kelas 13. Ya masih. Iya, masih tangan ya. Ya, jadi yang persoalannya itu, jadi jangan keburu merasa dirinya sudah sampai. Jadi engkau belum mencapai wasilin, masih tetap mubtadiin. Iya. Nun? Bu, kelas apa sih? Kelas pira gitu. Oh, ini penyakit salah satunya Pak, keburu merasa sudah bisa, merasa sudah ya wis kegunan kabeh lah ilmune buyak, wis kegunan kabeh kon ka wis. Mentok wis ketemu kabeh kuncine. Ya lelas kunci mah gotongan kuncine mah. Ya, itu tidak akan pernah berakhiran. Tidak akan pernah berakhiran pada akhirnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Sapinter-pinter sirku ana maning sing ngundaki. Kita kembali kepada pelajaran Nabi Musa, suruh berguru Nabi Khidir hanya untuk membuktikan bahwa di atas kamu masih ada orang lebih pintar dari kamu kan gitu. Iya kan? Ya engkone mah bakal bisa jadi wali mah belum mungkin rasa paling hebat belum mungkin. Semakin jadi wali semakin dhuwur wali pangkat wali liyane lama kasih jadi wali kan no bokat kan. Iya. Tambah dhuwur pangkat dudu tambah sombong malah tambah ndeluk. Nah, ini kan ilmu ning pariko dinggo. Tambah kebek isine tambah ndeluk, beli tambah dengak beli bakasnya dengak gabuk kan kah. Iya. Iya. Nah, ini jadi apa namanya punya sekali mengulas. Nah, orang ini apalagi yang baru mendengar di radio, baru ketemu sekali, sangat tidak mengerti pikiran-pikiran saya. Nyong singgal dina ngaji masih beli paham-paham baik. Bute teriak masih belum ngerti. Padahal Kemis teka, Jumat teka, Sabtu ngelat teka, tapi ya masih belum ngerti. Apa maning ngurungusin kadoan. Iya kan akhirnya. Nah makanya jadi, tetapi dugaan ini sudah mulai hilang sekarang. Ketika media elektronika ya, media cetak sering mengekspos ya radar Cirebon dan sebagainya kan begitu. Radio Aquani Abadi, SIS FM apa? SIS FM ya. SIS FM Arjawanangun, kemudian juga Fajar, sebagai Cirebon, sebagai Subang di Bagasnya, Bagas juga sudah menyiarkan. Baru sekarang setelah tiap hari mendengarkan, baru kesalahan tuh bisa dianulir sedikit dianulir, mulai oh gitu. Sampai sering setiap hari ada aja orang datang itu konfirmasi, kepengen berhubungnya kayak ngapa sih ngajiin radio Aquani CFM ke. Ya, dan banyak yang datang karena banyak mendengarkan SIS FM Arjawanangun tuh bilang bokatku bohong gue di dhuwur ya. Ya kan sih pakai yang ada dhuwur ya, mainnya gak kelambinnya XL. Rokoknya gue garam apa? Samso, iya kan gitu. Ya macam-macam lah gitu. Kesukaan-kesukaannya belum tahu. Itu. Jadi ya barangkali saja saya perlu memang kalau tidak ditanya, kadang-kadang otak saya itu tidak aktif, jadi kudu ditatake bendas gitu benar-benar. Jadi kalau tidak dipertanyakan ya saya nggak tahu apa yang bisa jelaskan. Makanya forum dialog itu terbuka, kan begitu. Jadi satu, saya sendiri membaca apa yang belum Anda mengerti, itu yang lebih penting. Jadi bukan menyampaikan pengertian saya,
Tapi juga melalui dialog ini saya bisa jadi yang dimengerti dari sisi ini. Disitulah bahwa faedahnya dialog itu adalah membuka peluang bagi saya untuk menjelaskan lebih gamblang, lebih menjelas, lebih lugas, lebih tuntas, lebih mendetail, sehingga keraguan-keraguan itu bisa dihilangkan. Ini pun sekedar pendekatan rasional. Paham, Lid? Jadi beli ujuk-ujuk karena ngaji ini kan itu bener. Kari ilmu mas sebagai ilmu, anggapnya bener mah. Iya kan? Iya gitu. Nah, yang diberikan mujahadahnya ini ya kan, mujahadah itu. Nah, lalu akhirnya muncul pertanyaan metodenya bagaimana? Ya metodenya tidak seragam, ya tidak ada kurikulum yang menjadi kurikulum yang dipakai sama, karena itu sangat kasuistik ya. Ya, metodenya sangat kasuistik dan sangat kondisional. Melihat kondisi sangat kasuistik dan kondisional. Kasus yang berbeda, kondisi yang berbeda, maka metode yang dipakai juga berbeda. Nah, sekarang kalau Taryono yang belajar, apa metodenya? Ya kudu sedia alu bedingan. Iya, beli. Iya. Iya bakal sapu ada mah ya beli mempan gini. Ya beli. Nah, bakal Pak Joni tirakat. Iya. So, biasanya langka wali sing wetenge gede ku. Ya nah kan bagendon. Ya kan mah lemu-lemuan kan enggak. Nah, itu saya kira mungkin itulah, jadi ini hanya sebagai satu pendekatan rasional, tapi saya yakin dari mulai di dalam kepala kita sudah masuk, barangkali saja lama-kelamaan bisa turun sampai ke hati kan lama-lama. Kesampaianmu kepadanya adalah kesadaranmu terhadap ketiadaan dirimu.